wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrunillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita Tazkiyatun Nafas. Kenapa kita harus melakukan Tazkiyatun Nafas? Salah satunya adalah untuk hidup penuh arti, untuk hidup penuh makna. Karena memang hidup ini tidak cukup hanya sekedar hidup. Ya, kalau hidup cuma sekedar hidup, binatang juga hidup. Ya, kalau hidup cuma cari makan, binatang juga cari makan. Yang membuat kita dengan binatang beda adalah keberartian hidup. Nah, terus hidup yang penuh arti itu hidup yang seperti apa? Adalah hidup yang membuat apapun yang kita lakukan membawa kita semakin dekat dengan surga. Jadi ukuran keberartian hidup adalah apakah yang kita lakukan dalam hidup ini membuat kita dekat dengan surga. Kalau iya, berarti itu sesuatu yang berarti. Kalau tidak, ya nggak ada artinya. Ya, ketika melakukan sesuatu yang membuat orang tidak dekat dengan surga, maka sesuatu itu ya, sesuatu yang tidak berarti, sesuatu yang tidak ada artinya, sesuatu yang tidak ada maknanya. Jadi apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan itu ya bisa melekat pada jabatan, bisa melekat pada kekayaan, bisa juga melekat pada keluarga. Ya, karena seseorang berbuat kan tidak mungkin murni tanpa ada sesuatu yang melatar belakanginya. Ya, jadi kalau seandainya ada orang punya jabatan yang jabatannya tidak membuat dia dekat dengan surga, maka jabatan itu menjadi sesuatu yang tidak berarti. Atau punya uang, banyak uangnya, tapi yang dia lakukan dengan uang itu sesuatu yang tidak membuat dia dekat dengan surga. Jadi apakah uang itu bisa membuat seseorang dekat dengan surga? Itu kan tergantung apa yang dia lakukan dengan uang itu. Jadi kalau dia tidak melakukan apa-apa dengan uang itu, ya berarti itu uang yang tidak berarti. Ya. Apalagi kalau dilakukan untuk sesuatu yang ada artinya, ya lebih jelas lagi ketidakberartiannya. Ini yang kadang suka membuat orang-orang baik kan iri. Kalau saya punya uang sebanyak dia, nggak saya pakai buat beli mobil sebanyak itu. Ngapain mobil banyak-banyak, mahal pula. Kalau cuma menuhin garasi. Ya, kalau saya mendingan saya jual itu mobil, saya bikin pesantren, saya bikin itu kan suka bikin iri orang-orang baik. Iya, pejabat suka iri ya dengan yang punya jabatan. Kalau saya yang punya jabatan, dia punya kewenangan, saya gunakan kewenangan saya untuk menutup tempat-tempat maksiat itu. Kalau saya akan pakai itu jabatan itu untuk menggerakkan orang pada kebaikan. Kok malah dia punya jabatan malah dipakai buat makingin maksiat, makingin judi itu. Ya, kalau kata orang Jakarta cuma tepak jidat aja. Iya. Nah, yang muncul pada diri kita sebenarnya rasa kasihan ke orang-orang seperti itu. Ada kesempatan ya, dengan semua yang dia miliki itu membuat hidupnya berarti, bahkan lebih berarti. Iya. Karena kalau mau disuruh membandingkan,
Mana yang hidupnya lebih berarti, orang kaya atau orang miskin? Gampang lah, kita pengen jadi orang kaya atau pengen jadi orang miskin? Kita pengen jadi orang kaya kan. Nah, karena kita orang baik, itu kan kita punya pikiran bahwa kalau saya punya uang, hidup saya bisa lebih berarti. Karena keberartian saya, hidup saya nanti tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk yang lain. Ya. Tapi memang pada akhirnya Bapak Ibu, keberartian hidup seseorang itu sangat tergantung sejauh mana orang mau melakukan tazkiyatun nafas. Salah satu tanda bahwa hidup manusia itu berarti, dia dalam perjalanan hidupnya pasti akan nyampe di sini. Kalau surga 1 kilometer, ini tandanya surganya jauh atau dekat? Udah dekat. Iya, udah kelihatan. Iya. Hawanya itu udah terasa. Iya, betul, sudah terasa. Iya. Kita kalau ke Kaliurang semisalnya, terus ada tulisan Kaliurang 1 kilo, kan Kaliurangnya belum nyampe, masih 1 kilo. Tapi hawa Kaliurangnya udah terasa belum? Udah kan? Sejuknya udah terasa. Iya. Hijaunya sudah terasa. Beda. Nah, kira-kira kita sudah sampai di KM 1 menjelang surga belum? Ya, tinggal kita lihat suasana surga sudah terasa belum? Ya, suasana surga itu contohnya, mungkin nggak di surga ada orang yang mengeluh. Nggak ada cerita kan, di surga kok mengeluh gitu. Nah, pertanyaannya, kita masih bisa mengeluh nggak? Kalau masih bisa mengeluh, nah itu tandanya, ibarat ke Kaliurang baru nyampe mana? Kalau masih bisa ngeluh, baru sampai kentungan nih, masih panas gitu hawanya. Iya, kita kan masih gampang panas ya, dihina dikit panas. Nah itu isyarah kalau surganya masih jauh. Padahal logikanya kalau surganya masih jauh berarti yang dekat nerakanya. Nah karena itu sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadikan hidup kita ini hidup yang berarti itu adalah kita sendiri. Ya, kita sendiri yang meniscayakan. Dan salah satu cara agar kita sesegera mungkin berada di KM 1 menjelang surga adalah dengan kita melakukan tazkiyatun nafas. Iya. Tazkiyatun nafas yang utuh, yang menyeluruh, tidak parsial. Ya, karena kalau parsial, ya nggak bisa juga. Ya, harus utuh. Nah, utuhnya di mana? Utuhnya adalah, pernah kita sampaikan ini, tapi kita ingin melihat dari sisi yang lain. Utuhnya adalah nafasnya ini apa saja. Tazkiyatun nafas kan membersihkan nafas. Ya, sering nafas ini diartikan diri. Iya, yakni diri kita, diri sendiri. Cuma realnya nafas ini apa? Karena kalau diri itu kan mesti umum. Nah, maka diurai. Nafas di sini adalah akal, kemudian hati dan jiwa. Jadi objek tazkiyatun nafas itu akal, hati dan jiwa. Sehingga kalau tazkiyatun nafas diartikan hanya membersihkan hati, ya itu masih parsial, belum utuh. Dan alih-alih hati ini baik, tapi kalau nggak disertai dengan baiknya akal dan baiknya jiwa, bersihnya akal dan bersihnya jiwa, ya bersihnya hati tidak memberikan pengaruh. Iya. Karena akal, hati dan jiwa ini, ibarat kehidupan kita itu satu keluarga. Ya, satu keluarga yang punya tugas masing-masing. Dan tugas masing-masing itu saling bersinergi sehingga kemudian tercipta harmoni. Nah, apa tugasnya? Kalau akal, tugasnya adalah membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga target dari tazkiyatun nafas dengan objek akal adalah bagaimana akal ini bisa membedakan dengan cepat mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga ketika di hadapan kita ada pilihan berbuat baik atau berbuat buruk, itu keputusannya cepat.
Ya, keputusannya cepat, tidak pakai lama. Iya, nggak pakai lama. Datang orang mau nyuap itu, semisal ya, dia seorang pejabat, nyuap 50.000 ditolak. Iya, wah kan berarti enak aja 50.000 saya mau disuap, enggak. Iya, ini dosa. Tapi ketika dinaikkan jadi 500 juta, sebentar pikir-pikir dulu. Nah ini kan akalnya nggak cepat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jadi itu tujuan tazkiyatun nafas dengan objek akal. Kalau hati, agar merasakan perbedaan antara baik dan buruk. Perbedaannya jelas. Kalau baik itu enak, kalau buruk itu nggak enak. Iya, udah selesai. Iya. Karena banyak juga orang yang akalnya bisa membedakan baik dan buruk, bisa. Cuma hatinya belum merasakan bahwa baca Quran itu enak gitu ya, bahwa nonton hiburan itu sebenarnya sia-sia, berarti nggak enak gitu. Maka ketika dihadapkan baca Quran atau nonton hiburan ya, cenderung kemana Bapak Ibu? Kan perlu hiburan ya. Perlu hiburan biar nanti semangat baca Qurannya. Kadang akal-akalannya muncul ya. Biar semangat baca Qurannya. Hiburannya berapa? 2 jam. Baca Qurannya 20 menit ya kan, nggak imbang ya. Mengorbankan 2 jam ya, untuk kebaikan yang cuma 20 menit. Nah ini berkenaan dengan hati. Jadi hati kalau tertazkiyah, sekali lagi dia akan merasakan perbedaan antara baik dan buruk. Baik itu enak, buruk itu nggak enak. Baik itu manis, buruk itu pahit. Dan yang ketiga, jiwa. Nah kalau jiwa tujuannya adalah agar menjadikan akhirat sebagai orientasi hidup. Ya, menjadikan akhirat sebagai orientasi hidup. Karena ada juga orang yang bisa merasakan bahwa baca Quran itu enak gitu ya. Akhirnya dia senang baca Quran. Tapi ternyata dia senang baca Quran, orientasinya bukan akhirat. Orientasinya kemasyhuran, ya, keterkenalan. Ya, kalau sudah hafal jadi senang dipanggil sebagai orang yang hafal Quran, itu kan sudah melenceng. Nah, sehingga kalau jiwa tidak ditazkiyah, hanya akal hati, ya udah dia memang senang dengan kebaikan. Tapi orientasi senangnya bukan akhirat, tetapi hanya sekedar untuk dunia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah utuhnya tazkiyatun nafas. Iya. Jadi ada harmoni di antara akal, hati dan jiwa ini. Semua bersinergi, semua menjalankan tugasnya. Nah, terus dengan cara apa masing-masing ini ditazkiyah? Akal itu cara mentazkiyahnya adalah dengan ilmu. Tidak ada cara lain mentazkiyah akal kecuali dengan ilmu. Iya. Bukan dengan zikir. Zikir itu bukan mentazkiyah akal. Ya, bahwa zikir itu juga harus. Iya. Zikir itu harus. Tetapi kalau tujuannya adalah mentazkiyah akal, ya harus dengan ilmu. Iya. Besok mau ujian, malam cuma zikir. Kenapa kok antum zikir? Besok mau ujian saya, mudah-mudahan lulus. Ya bukan pasangannya. Iya. Kalau memang tujuannya adalah ilmu, ya solusinya adalah dengan ilmu. Jadi itu akal, tazkiyahnya adalah dengan ilmu. Nah, kalau hati dan jiwa, sebenarnya hati dan jiwa itu ya kalau boleh dibilang saudara kembar. Karena itu kalau hati dan jiwa tazkiyahnya bisa sama. Tazkiyahnya adalah dengan iman. Ya, tazkiyahnya adalah dengan iman. Jadi iman ya, itu berefek kepada hati dan kepada jiwa. Kalau ilmu itu efeknya adalah kepada akal. Jadilah tazkiyatun nafas itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah dengan ilmu dan iman. Iya, dengan ilmu dan iman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mujadilah
Ya, awal juz ke-28 ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'i mengangkat siapa Allah, wa Allah meninggikan alladzina orang-orang yang amanu, mereka itu beriman. Iya. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang mendapatkan ilmu. Allah tinggikan, Allah angkat darajatin, beberapa derajat. Derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, derajat yang tinggi ya, itu menandakan bahwa dia akan didekatkan dengan surga. Ya, karena tidak ada maksud Allah meninggikan derajat seseorang kecuali mendekatkannya ke surga. Ya, jadi kalau ada orang bilang, "Oh, dia pangkatnya tinggi." Ya, pangkat dengan derajat bisa jadi beda. Derajat di sini adalah derajat hidup. Kalaulah pangkat, ya pangkat dalam kehidupan. Itu dengan iman dan ilmu. Ya, ilmu berarti untuk akalnya, nah iman ini untuk hati dan jiwa. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu dan iman ini, ya, sesuatu yang memang akhirnya harus ada dalam kehidupan kita. Iya. Bahasa lainnya, lewat surat Al-Mujadilah ini Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa ilmu dan iman adalah dua sahabat yang harus selalu menyertai perjalanan hidup kita. Iya. Jadi kemanapun kita pergi, ilmu dan iman ini harus selalu bergandengan tangan. Orang yang menjalani hidup ini betul-betul dengan ilmu dan iman nyampe. Iya, nyampe. Berapapun umur dia nyampe. Iya, walaupun umurnya cuma 20 tahun. Selama 20 tahun itu iman tidak pernah lepas dari ilmu, ilmu enggak pernah lepas dari iman, nyampe. Walaupun umurnya pendek. Tapi kalau orang berjalan hanya dengan ilmu tanpa iman, atau dengan iman tanpa ilmu, walau usia dia 80, 90, bahkan 100, nggak akan nyampe. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini tugas kita. Bagaimana menjadikan ilmu dan iman itu selalu menyertai perjalanan hidup kita. Karena ini pengaruh dari ilmu. Dengan ilmu dan iman akan tercipta harmoni yang indah antara akal, hati, dan jiwa. Masing-masing menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Akal memutuskan antara baik dan buruk, hati menyenangi yang baik dan tidak menyukai yang buruk, jiwa diorientasikan ke akhirat. Udah kan, nyampe ini hidup sampai ke akhirat. Dan yang membuat akal, hati, dan jiwa itu harmoni tiada lain adalah ilmu dan iman. Jadi betul-betul harmoni yang menderajatkan hidup manusia dalam tingginya kemuliaan dan sampainya tujuan. Jadi yang membuat hidup kita ini sampai pada tujuannya adalah ilmu dan iman. Awalnya ilmu dan iman ini akan membuat akal, hati, dan jiwa harmoni. Iya. Karena harmonis kan enak. Akan nyampe sampai tujuannya. Beda kalau seandainya akal dan hati serta jiwa tidak harmonis. Tidak harmonis. Wah, itu udah kebayang, nggak akan nyampe. Iya, nggak akan nyampe. Analogi sederhananya pernah kita sampaikan, kalau seandainya satu keluarga, ayah, ibu dengan satu anak. Iya. Ceritanya nggak sempat masak. Jadi makan malamnya di luar. Keluarlah 3 orang ini dalam keadaan belum membuat kesepakatan makannya di mana. Nah, baru kemudian ketika sudah jalan, si bapak bilang kita ke warung sate ya. Istrinya bilang nggak suka sate, ke warung soto. Nah, anaknya protes lagi, nggak mau ke warung sate, nggak mau ke warung soto, maunya ke warung steak. Kira-kira apa yang terjadi kalau ketiga orang ini tidak membuat kesepakatan? Sepanjang perjalanan isinya apa?
tengkar. Isinya cuma tengkar kan. Mampirlah ke warung sate, udah langsung 2, yang lain teriak kan, nggak mau. Dibawa ke warung soto, nggak ada yang mau 2 yang lainnya. Ya udah, cuma tengkar aja. Dan akhirnya pulang dalam keadaan apa? Pulang dalam keadaan lapar, menderita. Maka kita bisa bayangkan kalau orang selama hidupnya akal, hati, dan jiwanya belum harmonis, ini mesti orang ini nggak akan bisa damai nih. Orang ini mesti tengkarnya di dalam. Dan kalaulah dia harus pulang kembali ke akhirat, kebayang pulang ke akhiratnya untuk apa? Untuk menerima penderitaan. Iya, menerima penderitaan. Ini semua karena ya 3 orang ini kan analoginya akal, hati, dan jiwa. Ya, nggak sepakat. Iya, betul-betul tidak sepakat, betul-betul menderita. Nah, akan terjadi disharmoni antara akal, hati, dan jiwa. Dan disharmoni ini akan membuat manusia tidak bisa damai dengan dirinya sendiri. Ya. Masih lumayan kalau tidak damai. Tidak jarang memusuhi dirinya sendiri. Ya, memusuhi dirinya sendiri. Orang yang membiarkan hidupnya bergelimang dosa dan maksiat itu sebenarnya orang yang sedang apa? Memusuhi dirinya sendiri. Ya, maka kalimat yang diungkapkan kan zalim kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, kadang kita perlu ngecek diri kita ya. Kira-kira akal, hati, dan jiwa kita ini sudah harmonis atau belum? Kita bisa ambil contoh semisal kita mau ke stasiun. Sebenarnya perjalanan keretanya itu masih 1 jam lagi. Dan jarak dari rumah ke stasiun itu cuma 4 kilo. Iya, 4 kilo. Kalau ditempuh naik kendaraan, mobil, itu berapa menit? 20 menit paling ya. Iya, 20 menit, 30 menit lah. Jadi kan longgar. Iya, longgar, nyampe lah. Nggak dinyana, pas udah di jalan, ketemu jalan seperti ini. Tahukah kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apapun kejadiannya, apapun peristiwanya, itu pasti akan direspon oleh akal, oleh hati, oleh jiwa. Kita aja yang kadang tidak menyadari bahwa akal, hati, dan jiwa itu merespon semua kejadian yang ada dalam perjalanan hidup kita. Iya. Jadi ketika kita katakanlah peristiwanya dihina orang, wah itu akal, hati, dan jiwa bereaksi. Iya, bereaksi. Nah, termasuk peristiwa macet begini. Nah, kalau direspon oleh akal, maka ada 2 pilihan. Apa pilihannya? Sabar atau kesal? Itu yang ditawarkan ke akal. Kalau mau sabar, kalau mau kesal. Sabar itu baik, kesal itu buruk. Iya. Nah, kalau hati, nah responnya adalah tenang atau gelisah. Iya. Jadi kalau soal sabar, kesal itu wilayah akhlak, wilayah akal. Ya, wilayah akal yang menentukan. Ini saya sabar atau kesal ya. Itu akal. Nah, kalau hati itu pilihannya tenang atau gelisah. Nah, kalau jiwa pilihannya ridho atau marah. Ridho atau marah. Marah dengan macet. Nah, ini pentingnya tazkiyah. Iya. Kita bisa membayangkan diri kita kalau ini terjadi. Kalau ini terjadi, kira-kira kita pilih yang mana ini? Akal. Pilihannya sabar atau kesal, hati tenang atau gelisah, jiwa ridha atau marah.
Ini dalam semua hal. Iya, semua hal. Ini sebenarnya hal yang kalau sifatnya tidak kita kehendaki. Nanti sebenarnya ada hal yang kita inginkan kemudian terjadi, karena peristiwa kan dua kemungkinan. Nah, kalau ini peristiwa yang tidak kita kehendaki, kira-kira kita pilih mana di antara sekian banyak pilihan ini? Ada nggak orang yang kemudian dia memilih ini? Sabar, tenang, dan ridho. Akal pilih sabar, hati tenang, jiwa ridho. Ada? Kalau ada, maka macet itu menjadi sesuatu yang berarti nggak? Bagi orang yang menghadapi macet itu dengan sabar, tenang, dan ridho, macet itu berarti. Iya, ketika kita memahami berarti itu membuat dekat dengan surga. Maka ketika macet dihadapi dengan sabar, tenang, dan ridho, macet itu menjadi sesuatu yang sangat berarti. Berarti macet begini menjadi musibah atau anugerah? Anugerah. Apalagi kalau semisal, dan ini sangat mungkin terjadi, pas nanti di akhirat di surga ada malaikat yang nanya, Pak, jenengan tahu nggak kenapa jenengan masuk surga? Ya, saya juga nggak tahu malaikat. Iya, apa ya malaikat? Tahu nggak? Yang membuat bapak, ya, ibu masuk surga. Masih ingat bapak mau ke stasiun terus perjalanannya macet? Diingat-ingat, oh iya saya ingat, kan waktu itu bapak sabar, tenang, dan ridho, ikhlas. Masih ingat Pak? Iya Pak, ingat. Saya ingat malaikat. Saya waktu itu ya udah sabar, tenang, ridho. Tahu nggak, itu yang membuat bapak masuk surga. Pada saat itu kita akan mengatakan macet itu sebagai keuntungan atau kerugian. Hari itu macet sebagai hari yang menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Iya. Cuma memang masalahnya yang namanya keuntungan itu taunya bukan sekarang, taunya nanti. Logika keuntungan kan begitu. Seorang pedagang dia merasa dagangannya untung itu kapan? Pada saat dagang atau setelah dagang? Setelah dagang. Waktu dagang yang beli banyak itu, wah untung nih, untung ini. Pas udah tutup dihitung, loh kok kurang ternyata ini. Iya, modalnya 1 juta, kok ini cuma dapat 900.000. Perasaan tadi yang beli banyak. Iya. Memang logika untung nanti, sebagaimana logika rugi juga nanti. Iya, kalau tahu rugi dari awal itu pendaftaran namanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berarti akal, hati, dan jiwanya harmonis. Ini pasti akal, hati, dan jiwa orang yang mentazkiyah dengan baik dan benar. Ini mesti orang seperti ini adalah dia ahli ilmu dan ahli iman. Kalau bukan ahli ilmu, bukan ahli iman, nggak akan mungkin seperti ini. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada nggak yang ketika pilihannya seperti ini, kemudian dia memilihnya seperti ini? Akalnya bilang sabar. Ya, mau gimana lagi, macet gitu. Mau gimana lagi? Kan kadang kita punya pikiran begitu kan. Mau gimana lagi, udah macet, ya udah sabar. Akalnya bilang sabar, tapi hatinya tenang atau gelisah? Bentar-bentar lihat jam, ya Allah 5 menit lagi ini, sabar deh. Tapi lihat jam 5 menit, nggak bisa tenang. Nah itu namanya akalnya sabar, hatinya gelisah, jiwanya marah-marah. Apalagi ketika sampai stasiun, keretanya udah berangkat, rugi ini. Padahal tiketnya 500.000. Padahal harga tiket 500.000 itu harga dunia atau harga akhirat?
Hangus 500.000 itu hangus dunia atau hangus akhirat? Hangus dunia. Yang begitu hangus dunia ada kesempatan ridho. Ya udah ridho, memang takdirnya terlambat ini. 500.000 hangus ridho. Berapa nilai ridho? Itu 500.000 menjadi berlipat-lipat kalau diukur dengan harga akhirat, nilai akhirat. Kira-kira kalau yang begini ini kita masuk nggak nih? Dan sabar deh. Tapi ya tetap hati ini nggak bisa tenang nih. Begitu nyampe stasiun terlambat, wah marah-marah. Siapa sih yang bikin gara-gara macet begini? Nah, sekarang Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ada nggak yang pilihannya adalah ini, kesal, gelisah, dan marah? Kalau masih ada sabarnya, ya, tapi gelisah dan marah, nah itu menunjukkan tidak harmonis. Tidak harmonis. Nah kalau ini, wah ini memusuhi. Dia memusuhi dirinya sendiri. Padahal kalau kita tanya apa enaknya, kesel kan? Kalau ada pilihan tenang, kenapa gelisah? Ini kan orang yang menzalimi dirinya sendiri. Nah semuanya ini sangat tergantung memang sejauh mana kekuatannya ada pada kita mentazkiyah. Mentazkiyah akal, hati, dan jiwa. Kalau ditazkiyah dengan baik, maka insya Allah akal dengan ilmu, hati dengan iman, maka akal, hati, dan jiwa itu menjadi satu keluarga yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, pertanyaannya, kenapa harmoni akal, hati, dan jiwa ini kadang begitu mudah diberantakkan? Kan sudah jelas ya. Sebenarnya akal itu bilang ke hati udah, akal yang tadi memilih sabar. Itu akal sebenarnya ngasih nasihat ke hati. Udah kamu yang tenang aja. Udah, saya udah sabar nih. Kamu tenang gitu. Kata hati, enak aja, tenang. Ini udah 10 menit lagi gitu. Nah itu berarti hati dengan akal apa? Tengkar. Tengkar. Dengan jiwa, wah tengkar lagi. Nah, siapa sebenarnya yang membuat akal, hati, dan jiwa ini bertengkar? Padahal mereka adalah satu keluarga. Kan tidak mungkin tiba-tiba bertengkar kalau tidak ada penyebab. Suami istri kalau nggak ada penyebab nggak akan mungkin bertengkar. Kan terjadi pertengkaran ketika ada pihak lain. Nah kira-kira, dan ini yang kemudian perlu kita ketahui, siapa yang menjadi biang akal, hati, dan jiwa itu kemudian jadi tidak akur? Jawabannya tiada lain adalah karena adanya sosok keempat di dalam diri kita. Tahu siapa sosok keempat? Nafsu. Ini yang bikin akal, hati, dan jiwa menjadi nggak jelas ya. Akal jadi akti gitu ya. Hati jadi hawa, jiwanya jadi ciak. Jadi nggak jelas ya. Nggak jelas lagi. Itu semua adalah karena faktor nafsu. Dan ini memang yang harus kita terima, kenyataan seperti ini, bahwa ada sosok keempat namanya nafsu. Cuma satu memang, cuma satu. Logikanya 1 lawan 3, yang menang siapa? Ini kan posisinya berarti akal, hati, jiwa versus nafsu. 3 lawan 1. Harusnya menang yang 3, tapi nyatanya tidak. Nyatanya tidak. Nah, jadi nafsu ini memang luar biasa. Siapa sih nafsu? Sosok yang ada di dalam diri manusia yang cenderung mendorong manusia pada keburukan. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sungguh nafsu itu memerintah orang pada keburukan. Itu watak aslinya nafsu. Tetapi Allah memberi berita gembiranya, illa man rahima rabbi, kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Allah.
Berarti ada peluang nafsu tidak bisa menguasai kita. Caranya adalah dengan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan rahmat Allah? Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Caranya adalah dengan kita melakukan mujahadah. Jadi nafsunya harus dimujahadai. Ya, nafsu ini harus dimujahadai. Nah, mujahadah ini ya, akan membuat kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau nggak pakai rahmat Allah, lawan nafsu itu nggak gampang. Ngelawan nafsu itu nggak gampang, karena ketika nafsu sudah menguasai manusia, banyak fenomena aneh. Fenomena aneh. Contoh semisal, ketika nafsu sudah menguasai akal, apa akibatnya? Membuat akal manusia tumpul dan bodoh dengan segala ilmu yang sudah dipahaminya. Jadi akibat nafsu, akal ini jadi bodoh dengan ilmu yang dimilikinya. Kan aneh. Ilmu itu membuat orang nggak bodoh gitu. Ilmu kan harusnya membuat orang nggak bodoh, tapi karena pengaruh nafsu yang menguasai akal, akal itu bisa bodoh justru dengan ilmu yang dimilikinya. Kalau orang bodoh nggak punya ilmu, ya gimana nggak punya ilmu? Tapi ini bodoh karena punya ilmu. Ini kan fenomena aneh sebenarnya. Apa mungkin ada orang bodoh dengan ilmunya? Ya, kalau mau kita cari contohnya, gosip. Apakah gosip itu buruk? Ya, kita bilang ya itu sudah menunjukkan kita punya ilmu. Karena yang namanya ilmu itu adalah kita tahu mana baik mana buruk, itu sudah ilmu. Jadi ketika kita mengatakan gosip itu buruk, berarti kita sudah punya ilmu tentang gosip. Dalam keadaan kita sudah punya ilmu bahwa gosip itu buruk, adakah yang suka dengan gosip? Ada, dan tidak cuma ada, banyak. Ya, acara TV yang ratingnya tinggi kan acara gosip. Padahal itu orang-orang yang suka dengan gosip, kalau tanya, Mas, sampean suka gosip itu, sampean tahu nggak sebenarnya gosip itu baik atau buruk? Buruk. Iya. Jadi mereka nggak cuma suka tapi senang. Ini kan aneh. Menyukai yang buruk. Menyukai yang buruk. Karena baik buruk itu sudah jelas bedanya. Kalau disuguhkan ke kita 2 piring, Pak. Yang pertama piring bolu, masih hangat. Masih hangat. Satunya kotoran sapi, masih hangat juga. Disuguhkan, itu kan udah jelas ya bagi kita. Pilih mana? Terus kalau ada orang pilih kotoran sapi, itu kira-kira kita mau nanya gimana? Pak, jenengan tahu nggak kalau ini kotoran sapi? Ya tahu. Kenapa didulit? Penasaran gitu. Ya Allah, ada cerita jelek orang, tapi kalau mau kan cerita baiknya orang. Dua-duanya ada, dan pilihan sepenuhnya kepada kita. Kan aneh betul kalau memilih cerita jelek orang lain dalam keadaan sudah tahu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akibat nafsu ini memang perlu kemudian kita fahami. Ini baru akibat nafsu ke akal, belum lagi ke hati, belum lagi ke jiwa. Nah, bagaimana akibat nafsu ketika menguasai hati, ketika menguasai jiwa? Nah, mungkin ini yang menjadi topik bahasan kita insyaallah di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu, sudah lewat jam istirahat Bapak Ibu. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.